Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi secara tiba-tiba mengunjungi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Senin 19 Mei 2025 hari ini. Kegiatan tersebut ternyata dilakukan Deddy dalam rangka membahas masalah pencegahan korupsi di Jawa Barat. Menurut keterangan Deddy, kedatangannya ke gedung KPK setelah menerima arahan dari Direktur Korsup Wilayah 2 Ujang Batiar Purnama. Deddy mengaku bahwa arahan tersebut berisi permintaan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan efisiensi anggaran. Di mana dalam hal ini Pemprov Jawa Barat diimbau untuk memprioritaskan kepentingan publik dengan cara mengalokasikan dana terutama di bidang pendidikan. Diketahui jumlah anggaran yang akan direalokasikan sendiri mencapai 5 triliun rupiah. Deddy berharap dengan adanya arahan dari KPK, Pemprov Jawa Barat akan lebih mudah untuk meningkatkan sumber daya manusia hingga penambahan kualitas kesehatan warga. Sementara di momen bersamaan, Batiar turut mendukung langkah yang dilakukan Deddy demi mengoptimalkan sumber daya dari pemerintah Jawa Barat. Salah satunya terkait upaya perbaikan perencanaan dan penggunaan anggaran di wilayah setempat. Batiar menegaskan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah sudah seharusnya diterima kembali dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Boleh. Baik, teman-teman media, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi bersama KPK, khususnya melalui kemudian koordinasi dan supervisi untuk wilayah 2 dan sudah hadir bersama kita Bapak Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi bersama Direktur Korsup Wilayah Ujang Batiar. Baik, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Deddy Mulyadi untuk menyampaikan poin-poin terkait pertemuan hari ini. Ya, kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Batiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output-outcome dan benefit kepentingan masyarakat. Sehingga hari ini kita mendapat berbagai upaya strategik untuk mensinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga, sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya. Mau bertanya, apakah program yang dikoordinasikan itu termasuk program siswa baru? Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter yang di dalamnya merubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan, dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah, itu di dalamnya ada, dan insya Allah anggarannya produktif.
Ya, terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat. Di mana diantaranya beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide, gagasan, improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.